Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini kita sekali lagi boleh diberikan kesempatan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam seri Mazmur. Hari ini kita sudah sampai di Mazmur yang ke-98. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang tidak hanya menciptakan kami, tetapi juga bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penghiburan. Bahkan terima kasih di hari baru ini, Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami boleh bersama-sama memulai hari bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, pada pagi hari ini juga, di dalam kesempatan semakin dekat dengan Tuhan, seri pembahasan Mazmur, sampai di nomor yang ke-98 ini, kami percaya bahwa Tuhan semakin boleh menguatkan kami. Di dalam bagaimana kami belajar bermazmur untuk Tuhan, kami juga merasakan bagaimana kami juga ditolong Tuhan. Ketika kami ada melalui begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak sendiri, sebagaimana pemazmur demi pemazmur yang sudah bersaksi melalui setiap lagu yang mereka nyanyikan. Kami percaya Engkau juga boleh beranugerah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan setiap kami yang bersama-sama merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita masuk ke dalam pembahasan Mazmur yang ke-98. Saya mengangkat satu tema, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini terambil di dalam ayatnya yang pertama. Saya akan baca untuk kita semua. Mazmur 98 ayat yang pertama. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ayatnya yang kedua sampai dengan ke-9. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada kita, berapa banyak di antara kita yang suka bernyanyi? Nah, kalau kita memang punya hobi bernyanyi atau suka bernyanyi, ya kalau kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa bernyanyi di mana saja. Ya, tidak hanya kalau kita sebagai orang Kristen, kita selalu tentunya bernyanyi ketika kita puji Tuhan, baik itu di dalam ibadah persekutuan atau mungkin di rumah gitu ya. Tapi ada kalanya juga kita menyanyikan lagu pujian ini ketika kita mau tidur misalnya, atau ketika mandi gitu ya, kita seringkali bernyanyi. Nah, ada kabar gembira untuk kita jika kita suka atau bahkan memiliki kebiasaan atau hobi bernyanyi ini. Sebab ada sebuah penelitian gitu yang mengaitkan tentang kegiatan bernyanyi dengan kesehatan. Di dalam satu artikel saya baca gitu ya, di dalam satu artikel gitu seorang mengatakan bahwa ada seorang profesor gitu ya dari University College London itu mengatakan sejumlah perubahan terjadi di tubuh saat bernyanyi.
Nah, kegiatan ini diantaranya dapat mengurangi hormon stres. Nah, karena bernyanyi ini melibatkan berbagai area, baik itu di otak, terutama bagian otak yang berperan dalam fungsi berbahasa, vokal, dan emosional. Gitu ya. Tidak hanya itu, bernyanyi ini juga melibatkan teknik pernapasan hingga irama jantung ternyata. Jadi saat sedih gitu ya, biasanya kita cenderung ingin menyanyikan lagu-lagu yang melo gitu ya, dengan lirik yang mengeluarkan suara hati, suara isi hati. Begitu juga saat kita gembira, kita bisa bernyanyi dengan nada riang dan itu dirasa cocok gitu ya, sesuai dengan suasana hati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, faktanya memang bernyanyi itu berhubungan dengan kondisi kesehatan kita. Ada faktor psikologi dan bahkan juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Seperti itu. Nah, sebagian orang mungkin nggak suka ya nyanyi gitu ya, karena memang menganggap ya bukan hobi gitu ya, bernyanyi hanya sekedar kalau misalnya memang memuji Tuhan gitu ya, lagu pujian, dengerin musik, bisa gitu, mau. Tapi ternyata tidak banyak justru yang benar-benar demen gitu ya untuk bernyanyi gitu karena mungkin ada faktor-faktor tertentu. Nah, tapi ternyata karena kita tahu bahwa bernyanyi tadi kalau secara fisik gitu ya, itu sangat berguna sekali gitu ya di dalam kaitannya dengan kesehatan kita, tetapi juga secara rohani gitu ya. Kita mau belajar bahwa menyanyikan pujian kepada Tuhan itu merupakan ekspresi iman dari orang-orang percaya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 98. Mazmur ini adalah sebuah doa yang dinyanyikan. Tentu saja kita kemudian bisa mengartikan bahwa pemazmur pun gitu ya juga mengajarkan kita bagaimana bermazmur di dalam kehidupan kita, bernyanyi dalam kehidupan kita. Nah, Mazmur 98 ini secara khususnya berisi tentang ekspresi penyembahan spontan di hadapan Tuhan. Nah, dalam frasa nyanyian baru gitu ya, khususnya ketika dalam frasa ini, nyanyian baru ini ternyata tidak hanya di dalam Mazmur 98 ini, tetapi juga ada terdapat di dalam Mazmur-Mazmur yang lain. Baik itu di Mazmur 33, ada 40, 96, 98 ini, 144, 149. Ada frasa ininya, nyanyian baru. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu maksudnya apa? Ya, secara khususnya nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah kita kemudian sebagai orang awam kita yang mungkin kalau kita tahu teknik bagaimana membuat lagu dan sebagainya mungkin tidak sulit untuk kita bisa membuat nyanyian baru. Contohnya ketika kita melamun, kemudian kita menemukan satu irama musik gitu ya di dalam pikiran kita, kemudian kita buat lirik-liriknya dan sebagainya, jadi gitu ya. Masing-masing orang Tuhan kasih talenta gitu ya untuk hanya sekedar feeling aja gitu ya, hanya sekedar denger aja, denger sebentar aja sudah bisa bikin lagu. Tetapi juga banyak yang tidak bisa bikin lagu. Oleh sebab itu maksudnya nyanyian baru di sini apa gitu ya. Karena kalau kita memang sebagai orang percaya kita harus bikin nyanyian untuk Tuhan setiap hari, nyanyian baru untuk Tuhan. Wah, rasa-rasanya sulit sekali gitu ya. Karena kita tidak ada background untuk menulis lagu dengan baik dan sebagainya. Tetapi ternyata dalam hal ini, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Maksud dari nyanyian baru bagi Tuhan ini apa? Gitu ya. Setidaknya ada 3 hal, yaitu diantaranya. Yang pertama, nyanyian baru itu artinya nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru, Bapak Ibu. Ya, jadi nyanyian baru ini adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru dan sikap yang baru oleh karena pertobatan yang sudah kita alami. Nah, juga ada yang mengatakan bahwa nyanyian baru ini dinyanyikan oleh manusia-manusia yang baru. Manusia yang baru ini
bukan manusia AI seperti yang kita kita bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir ini gitu. Tetapi melainkan manusia baru ini adalah manusia yang dilahir barukan oleh Kristus. Ketika percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, oleh sebab itu kita kalau Paulus mengistilahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Kemudian di dalam Efesus juga mengatakan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang baru. Kalau kita sudah mengalami pertobatan di dalam Kristus, kita ini adalah manusia-manusia yang baru. Yang hari demi hari dibaharui secara terus-menerus oleh Roh Kudus. Maka manusia baru ini adalah manusia yang digambarkan adalah orang-orang yang sudah meninggalkan sikap hidup yang lama. Setelah adanya pertobatan digantikan dengan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nyanyian baru yang pertama yang kita bisa kenal adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru. Nah, kemudian yang kedua yaitu nyanyian baru. Ini artinya adalah sebuah ekspresi dari orang-orang yang punya pengalaman baru dengan Allah. Jadi kalau tadi kita nyanyikan dengan sikap hati yang baru di hadapan Tuhan. Kalau yang kedua ini, bagaimana sebuah nyanyian baru ini merupakan sebuah ekspresi dari orang-orang yang punya pengalaman baru dengan Allah. Ya, kalau pengalaman baru dulu jadi manusia yang lama sebelum pertobatan, kemudian kita ketika kita sudah mengalami pertobatan, kemudian hari-hari kita diisi dengan sesuatu yang bagaimana kita didorong untuk memuliakan Tuhan. Tetapi juga bagaimana di dalam kehidupan kita, acap kali kita mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Suatu contoh misalnya ketika kita bangun pagi, kita merasakan betapa Tuhan itu begitu baik, memberikan kita kekuatan. Kalau kemarin kita kayaknya agak-agak lemes dan sebagainya gitu ya, bangun tidur. Tetapi hari ini kita merasakan bangun tidur pun gak usah pakai pusing dulu, gak usah pakai duduk dulu dan sebagainya, langsung gitu ya, langsung bisa bangun. Nah, ini adalah suatu pengalaman baru yang sederhana sekali sebenarnya yang kita bisa rasakan dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib lainnya yang Tuhan berikan kepada kita pun masing-masing pribadi tentu saja punya ya perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita dalam kesulitan keuangan, kita mungkin dalam bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan rekan kita, sesama kita, saudara kita, keluarga kita, dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita mengalami Tuhan, kita mendapatkan pengalaman yang baru. Bagaimana Tuhan beranugerah lalu kehidupan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang terus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ini pengalaman yang baru. Ini perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Atau kita mungkin bisa mengingat perlindungan Tuhan yang kita terima hari demi hari gitu ya. Ini juga adalah bagaimana pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Nah, maka pujian yang kita naikkan, yang dikatakan nyanyian baru ini, walaupun sebenarnya pujian yang kita nyanyikan gitu ya, itu adalah pujian yang diciptakan sudah berabad-abad lamanya, tetapi bagi Tuhan ketika itu diekspresikan dengan hati yang baru, dengan pengalaman yang baru, dengan Allah atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib, itu menunjukkan bagaimana kita sungguh-sungguh bisa mengekspresikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, kemudian hal yang selanjutnya, yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari nyanyian baru ini adalah yang ketiga, nyanyian baru adalah nyanyian kesaksian yang membawa orang yang mendengar ini beroleh berkat. Sebagaimana yang dicatat di dalam Mazmur 40 ayatnya yang keempat. Demikian. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bisa loh Bapak Ibu. Di dalam nyanyian yang kita nyanyikan ini,
Ada orang yang senang dengar pujian yang kita nyanyikan. Lalu kemudian mereka tertarik untuk mengenal siapa orang yang kita puji itu. Siapa pribadi yang kita puji itu. Siapa Allah yang kita puji itu. Nah, oleh sebab itu bermanfaat sekali ternyata ketika kita bisa menyampaikan lagu pujian ini kepada Allah dengan hati yang baru, dengan ekspresi yang baru, bagaimana kita mengalami pengalaman dengan Tuhan ini, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Baik lagu pujian yang kita nyanyikan secara pribadi ya, maupun setiap puji-pujian yang kita nyanyikan secara bersama-sama. Itu adalah suatu tindakan yang dapat berpengaruh mengubah perasaan baik bagi diri kita maupun bagi orang yang mendengar pujian kita. Nah, di dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat juga mengatakan bahwa dia mengagungkan kebesaran Allah, kekudusan Allah yang terus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini artinya bahwa pemazmur ini selalu mengajarkan kita bagaimana memuji Allah, mengagungkan kebesaran Allah dengan nyanyi-nyanyian, dengan puji-pujian yang keluar dari hati kita yang terdalam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nyanyian dalam Mazmur ini juga tidak hanya sebagai ekspresi mengungkapkan bagaimana pujian kita kepada Allah, tetapi juga adalah suatu ungkapan doa yang dinyanyikan seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, suatu prinsip yang kiranya kita bisa pegang gitu ya, bahwa doa akan membuat orang berhenti berdosa. Tetapi sebenarnya dosa membuat orang berhenti berdoa. Nah, menyanyikan lagu pujian pun sama. Menyanyikan lagu pujian adalah suatu doa yang kita ungkapkan kepada Allah dari relung hati kita yang paling dalam. Bernyanyi berarti mengkomunikasikan kerinduan kita kepadanya, mendekatkan diri kita kepadanya, menyambut hadiratnya di dalam kehidupan kita. Nah, maka biarlah kita terus memiliki kehidupan yang terus memuji Tuhan dan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Kau terus mengingatkan kami melalui mazmur demi mazmur yang kami renungkan di dalam setiap kali kami mengikuti MDT ini. Kami percaya Tuhan bahwa di zaman dulu Engkau memberikan nyanyian-nyanyian itu kepada setiap penulis-penulis mazmur yang ada dan yang menjadi berkat bagi setiap orang yang bahkan mendengar dan membacanya. Demikian juga di masa kini. Kami bersyukur karena kami masih tetap bisa bermazmur bagi Tuhan. Bisa merasakan bagaimana pemazmur-pemazmur ini mengajarkan kami akan keindahan bermazmur bagi Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan juga tolong kami. Secara khususnya ketika kami sudah belajar arti dari nyanyian baru ini. Tuhan kiranya tolong kami, dorong kami juga boleh terus mengekspresikan nyanyian itu dari hati kami yang terdalam. Dan bahkan bagaimana kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah setiap pujian, setiap nyanyian baru yang kami naikkan kepadamu, tidak hanya mempermuliakan Tuhan, tetapi juga memberkati setiap orang yang mendengarnya. Biarlah Tuhan terus pakai kami di dalam kehidupan kami terus tidak henti-hentinya bernyanyi. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, kami bersyukur karena Tuhan telah beranugerah di dalam kehidupan para jemaat yang ada, khususnya ketika ada di antara jemaat hari ini yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gio Kimwa. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kehidupan beliau sampai dengan hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia ini bertambah juga bagaimana kekuatan iman beliau di hadapan Tuhan.
Tuhan kuatkan beliau di dalam segala sesuatu yang beliau lakukan. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong beliau, memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penjagaan dalam diri beliau. Kami juga berdoa kiranya Engkau juga yang memberkati, baik bagaimana iman beliau, juga bagaimana pelayanan beliau di gereja. Kiranya setiap apa yang beliau lakukan boleh semakin menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya kami menyerahkan renungan semakin dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus bisa berbicara kepada kami masing-masing sesuai dengan pergumulan kami. Kami juga berdoa untuk hari ini biar Tuhan juga yang pimpin sertai kami. Di dalam segala aktivitas yang kami lakukan, kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian 30 menit semakin dekat dengan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat